Awal rumah kami itu cuma 90 meter persegi, Pak. Yang bener Tante. Betul. Big Man Sirait ini. Iya, Pak. Sampai orang pernah ke rumah mau ngecek Pak kali mungkin dari luar kota, mereka sampai pulang mereka cerita. Ternyata benar ya Pak, Big Man rumahnya kecil. Melayani Tuhan adalah sebuah tugas yang sangat mulia. Nah, kita semua pernah mengenal ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa banget yang saat ini sudah berpulang, yaitu almarhum pendeta Big Man Sirait. Dan kalau kita melihat ada buku-bukunya yang masih beredar, misalnya seperti yang saya pegang ini, Jawaban Inspiratif 2, kemudian Teropong Kehidupan, kemudian Tersesat di Gereja, Apa Ia Bisa. Nah, puji Tuhannya karena beliau sangat produktif sekali selama waktu beliau hidup, sehingga legasinya ini masih ada sampai dengan hari ini, dan tentunya kita semua masih bisa mendengarkan khotbah-khotbahnya yang ada di YouTube yang ada. Tetapi hari ini ada sesuatu yang spesial banget karena istri beliau dan juga putrinya yang pertama ada di sini bersama-sama dengan kita di Good News, dan kita akan membahas tentang kehidupan beliau dan legasinya, dan kita semua akan belajar sesuatu yang luar biasa. Selamat datang Tante. Apa kabar? Salam kenal dari kami. Terima kasih. Ya. Tante Greta dan juga Keisha, terima kasih sekali. Yes. Semoga perkenalan ini kita bisa mengulik satu kehidupan yang sudah menjadi berkat buat tubuh Kristus, dan juga banyak sekali orang yang pernah terdampak dari kehidupan beliau ya. Oke, silakan. Ya, Ibu Greta, Keisha, kita mau berkenalan lebih dalam gitu ya dengan sosok Pak Big Man Sirait. Kalau di mata keluarga, dia seperti apa? Terima kasih Bu Debi dan Pak Daniel untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kehormatan buat kami. Ya, saya senang sekali bisa berada di tempat ini bersama dengan putri saya tentunya. Ya, Pak Big Man ini kalau dikenal orang sebagai orang yang kalau ketemu orang agak keras gitu ya. Dan memang kalau di dalam rumah pun seperti itu. Ya, jadi bukan di luar, beda di dalam enggak. Ya. Jadi Pak Big Man memang tipe orang yang apa adanya. Jadi apa yang dikatakan, ya itu yang dia lakukan, dia kerjakan gitu ya. Dan memang seorang yang cukup keras, punya kemauan yang tangguh gitu ya. Jadi pantang mundur, kalau dia sudah menyatakan sesuatu, pasti dia akan coba selesaikan sampai finish lah gitu. Memang keberaniannya buat orang cukup berani gitu ya. Dan menyatakan sesuatu yang mungkin buat orang lain agak takut-takut, buat dia kalau memang ini harus dinyatakan, dia berani menyatakannya gitu. Asal itu benar tentunya gitu ya. Jadi memang itulah gaya bahasanya Pak Big Man gitu ya, baik di luar maupun di dalam rumah tangga. Cukup melakukan disiplin buat tengah-tengah keluarga, buat anak-anak gitu ya. Ya. Kalau kita mendengarkan suaranya, secara pribadi saya belum pernah ketemu langsung dengan beliau waktu itu ya. Tetapi saya cukup sering mendengarkan suara beliau yang cukup khas dengan nada yang cukup tinggi dan tetapi serak basah. Betul ya? Nah ini betul, ini ciri khas banget ini. Jadi ketika waktu beliau masih ada, ketika mendengarkan, oh kita tahu ini mungkin namanya nggak familiar, tapi saya tahu nih ini pendeta yang ini nih. Nah gitu. Nah Ibu mungkin boleh ceritakan dulu, kalau waktu ini kita mau lihat ya, pada waktu beliau meninggal itu sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kok maksudnya tiba-tiba dengan usia yang relatif muda, kemudian tiba-tiba kok dia berpulang dipanggil Tuhan gitu? Memang Pak Big Man ini sudah hampir 20 tahun sebelum meninggal itu sudah mengalami satu penyakit ya. Jadi tiba-tiba dia merasa sesak napas gitu kan, lalu dicek ke dokter, ternyata jantungnya sudah membesar 2 kali dari orang normal. Ya, ternyata memang ada kebocoran di dalam klep jantungnya, sehingga sesak napas gitu ya. Lalu kemudian waktu itu dikira hanya sesak-sesak biasa, tapi dokter pas cek kaget juga gitu. Wah, ternyata jantungnya sudah tidak normal gitu ya. Dan diputuskan seharusnya untuk langsung operasi. Gitu ya, operasi. Di tahun berapa ini Tante? Tahun 1999. Oh, udah cukup lama ya? Ya, jadi 20 tahun sebelum meninggal. 20 tahun sebelum meninggal. Nah, waktu itu
awal-awal Pak Bigman masih membangun gereja gitu ya. Terus ada pelayanan sekolah Mika di Kalimantan. Mika ya? Iya, Mika. Kemudian juga ada pelayanan media Antioquia seperti itu gitu ya. Jadi memang pada waktu itu dia sedang sibuk-sibuknya, tetapi ketika mengalami penyakit bukan menjadi dia down, tapi malah membuat dia semangat gitu ya. Karena merasa waktunya singkat, tidak panjang lagi buat dia. Jadi memang banyak yang dikerjakan pada tahun-tahun awal pelayanannya Pak Bigman seperti itu. Beliau meninggal di tahun 2019 ya? 2019. Dan di dalam usia? 57 ya. 57. Masih relatif muda loh ya seharusnya ya. Iya. Dan kalau misalnya ketika dari gaya bahasa yang keras dan suara yang lantang, ini tidak menunjukkan kalau dia itu mungkin sakit mempunyai jantung. satu comorbid orang bilang zaman sekarang ya. Betul ya? Betul, biasanya Pak. kalau orang sakit jantung kan ngomongnya jangan keras-keras deh. Iya, Jalannya pelan-pelan. Kalau jalan pasti saya duga pasti cepat juga ya? Iya, Pak. Oh, ngejar gitu kan? Kalau nyetir pun ngebut, Pak. Oh gitu. Jadi nggak seperti orang sakit jantung pada umumnya. Betul, Ibu, ya. Kan biasanya itu juga kalau apalagi udah mulai ada umur gitu, dengerin musik kenceng dikit jantungnya berdegup-degup, bisa dikecilin nggak? Gitu kan? Dia nggak kayak gitu ya. Iya. Nah terus kemudian ketika, boleh cerita nggak, ketika hari-hari terakhir, tentunya maaf ya, ini kan pasti akan membuka satu luka lama nih ya, yang mungkin ada duka cita di dalam keluarga kalian. Tetapi biarlah maksudnya itu kalau memang diizinkan, kita semua bisa tahu tentang sebenarnya apa yang terjadi dan kemudian tentang proses berpulangnya sampai kemudian selesai gitu. Oke, jadi memang sejak diketemukan penyakitnya itu, sejak Pak Bigman mengalami jantung yang bengkak itu, setelah itu tahun 2000 dioperasi, ya sempat dioperasi. Itu pun mujizat Pak, Ibu. Karena kami tidak punya uang pada waktu itu. Karena awal pelayanan Pak Bigman itu dia sudah meninggalkan pekerjaannya. Dan ya tinggal tabungan lah gitu ya kira-kira untuk. Berarti ini operasi besar ya? Operasi besar. Bypass gitu? Bukan bypass. Bukan jadi klepnya diganti dengan titanium. Jantungnya. Jadi kayak Tony Stark dong? Iya. Jadi kayak Iron Man dong ya? Iya, Iron Man. Jadi itu pun teman-teman banyak yang membiayai, bantu untuk pembiayaan operasinya. Nah kemudian sejak itu ya dokter sih wanti-wanti, jangan terlalu capek gitu ya. Tapi semangatnya itu tidak bisa mengalahkan fisiknya yang lemah gitu kan. Jadi tahu kondisinya seperti itu, bukan malah dia mengurangi pelayanan, malah dia makin semangat gitu ya. Karena merasa saya harus mengejar waktu gitu, tidak tahu kapan Tuhan panggil, kira-kira gitu. Jadi memang sementara dia menjalani pelayanan itu bukan berarti semua mulus-mulus ya Pak. Tapi banyak hal-hal penyakit yang dialami ketika menjalani semua itu gitu. Jadi beberapa kali sempat mengalami penyakit yang berbeda, hernia. Waktu pembangunan Mika itu sempat mengalami hernia gitu ya. Mau operasi, udah kumpul-kumpul duit, ternyata uangnya dipakai juga untuk pelayanan di pembangunan di sekolah gitu. Tapi akhirnya mau tidak mau harus operasi karena tadinya 1 jadi 2, lalu akhirnya dokter bilang harus dilakukan. Dan sekali lagi kita menyadari bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hal itu. Ketika tidak punya uang harus operasi, tiba-tiba ada orang membiayai semuanya gitu loh Pak. Ya, jadi hidup kami ini penuh dengan mujizat Pak gitu ya. Tapi bukan berarti semua tadi lancar-lancar, tidak ada penyakit, kita hidup tidak berkelimpahan, tidak Pak. Tapi kita merasakan bahwa dalam perjalanan hidup kami ini banyak penyertaan Tuhan yang kadang-kala membuat kami ya Tuhan thanks God gitu ya. Karena waktu menjalani hidup seperti ini kita tahu bahwa ya harusnya pelayanan, orang bilang harusnya sehat dong Tuhan, pelayanan harus sehat. Ternyata ya tetap aja gitu penyakit ada, ya sehingga kita menyadari bahwa di dalam kelemahan tubuh pun kita bisa dipakai Tuhan. Dan sekali lagi menurut Pak Bigman bahwa karena dia lemah penyakitnya, fisiknya lemah, tapi Tuhan memberikan kekuatan, maka nyatalah gitu ya kuasa Tuhan. Jadi bukan karena kepandaian atau kehebatan Pak Bigman di dalam pelayanan, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Sehingga walaupun fisiknya lemah,
dia tetap bisa melayani, bisa tetap dipakai Tuhan gitu itu ya. kayak kata firman Tuhan ya, dalam kelemahan mulah kuasa Tuhan sempurna. Iya, wow. Iya. Nah, terus dalam mengikuti langkah kakinya kira-kira tentunya yang tadi Tante bilang ya, kan pasti semua nggak mulus. Ada nggak maksudnya keberatan-keberatan dari keluarga? Ini maksudnya memang orangnya nggak bisa membela diri nih sekarang. Tetapi kita mau belajar nih dari satu sisi kehidupan, karena nama Pak Bigman itu kalau kita lihat nama yang bersih gitu, tidak tercoreng dengan skandal. Yang kedua tidak ada permainan wanita apapun juga, atau kemudian berita-berita miring tentang penggunaan uang, dan juga tidak hidup hedon. Nah, tetapi dari keluarga nih, dari sisi keluarga, ada nggak keberatan-keberatan atau mungkin tante berusaha ngerem, anaknya protes gitu, papa kok kayak gini sih? Nah ini kita mau belajar nih. Kayak contohnya tadi itu kan, uang untuk operasi sudah terkumpul, tapi malah dipakai untuk keperluan pelayanan. Silakan. Kalau dalam hal ini saya sebagai istri, saya menyadari bahwa saya mendukung apa yang dikerjakan oleh Pak Bigman gitu ya. Jadi apapun yang dikerjakan, saya tahu Tuhan berbicara kepada dia. Jadi saya tidak berani untuk seperti Bapak katakan mengerem atau protes gitu ya. Karena saya tahu Tuhan berbicara langsung kepada Pak Bigman, bukan kepada saya. Itu yang saya sadari, Pak. Jadi, apa yang membuat Ibu percaya bahwa maksudnya kan sebagai istri, saya nggak tahu ya, maksudnya istri kan zaman sekarang kalau hamba-hamba Tuhan yang lebih muda nih, pendidikan levelnya sama. Mungkin sama-sama S1, ada bahkan yang sudah sampai S3. Ada yang sama-sama sekolah Alkitab. Kemudian mengatakan bahwa enggak kok, mungkin aku maunya tunggu Tuhan dulu untuk memberikan aku tanda, gitu misalnya. Ya, sekali lagi saya bukan tipe seorang seperti itu sih Pak, gitu ya. Ya, tapi saya menyadari posisi saya di mana gitu kan. Karena kami ketemunya tuh sama-sama guru sekolah minggu, Pak. Jadi kita sudah pelayanan sama-sama sebenarnya. Jadi ketemu di satu gereja, ngajar guru sekolah minggu, lalu dia ngajak saya ngajar di kelas dia. Tadinya saya nggak ngajar di kelas yang beda. Jadi kita sama-sama. Beda usianya kalian mirip-mirip atau? Saya beda 3 tahun sih, Pak. Oh ya, oke. Ya, gitu. Ya, terus kemudian? Ya, akhirnya setelah pelayanan di sekolah minggu itu ya di dalam satu KKR, Pak Bigman ini terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Itu belum merit, Pak. Belum merit, masih pacaran ya? Ya, jadi sebelum merit pun saya menyadari bahwa dia satu saat akan dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Gitu. Apa yang membuat Ibu percaya bahwa this is the man, ini yang Tuhan kasih untuk aku nikah ini, yang aku percayai gitu? Apa yang tanda apa atau perasaan seperti apa? Kalau ini awalnya sih saya nggak yakin, Pak. Awalnya nggak yakin bahwa ini calon pasangan hidup saya gitu. Terus. Tetapi dalam rangka pelayanan itu kita jalan bareng-bareng. Sempat kami tidak jalan gitu. Putus? Iya, putus gitulah. Berarti seperti anak muda kayak zaman sekarang ya? Iyalah sama. Merasa bukan pasangan, kita cuma pelayanan gitu kan. Teman tapi pelayanan. Ya, tapi setelah itu ketemu lagi gitu di dalam satu event sama-sama panitia gitu kan. Nah, jalan bareng, akhirnya jalan lagi gitulah seperti itu. Ini di Jakarta ya, Bu? Jakarta, Pak. Jakarta. Jadi Ibu juga sempat putus sambung sama Bapak ya? Satu kali, Bu. Satu kali aja. Karena saya belum yakin memang gitu. Walaupun dia bilang dia yakin bahwa saya calonnya gitu. Tapi dia udah mendengar suara. Saya nggak berasa, saya belum yakin, saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya kita jalan bareng lagi dan ya saya puji Tuhan gitu ya. Bukan keinginan saya, tapi Tuhan yang memberikan pasangan hidup buat kami gitu kan berdua. Itu loh, Pak. Jadi memang awalnya seperti itu. Jadi di dalam kehidupan ini walaupun ada up and down gitu ya. Waktu klep jantung itu pun dia sudah tidak punya income gitu ya. Tapi bisa jalan dioperasi oleh bantuan dari teman-teman gitu ya. Dan saat itu waktu pelayanan itu pun waktu itu saya masih kerja, Pak ya, jadi saya bisa bantu anak-anak hanya untuk bayar sekolah anak-anak gitu ya. Itu perjalanan yang saya alami, jadi saya merasakan banget gitu ya. Tuhan sukarkah Bu waktu itu, maksudnya secara finansial keluarga kalian? Sulit banget, Pak. Bisa ceritakan Ibu? Sulit karena Pak Bigman sudah tidak ada pekerjaan, walaupun tadinya dia tadi nabung-nabung buat persiapan, ternyata dia harus operasi lagi gitu kan. Dia masih harus kuliah gitu. Apalagi kan. belum ada BPJS ya? Belum ada, Pak. Waktu itu belum ya? ada, Pak.
Ya, ya dia kuliah kan. Ya mau tidak mau saya tetap harus bekerja kan. Untuk membiayai anak-anak sekolah. Uang gaji saya hanya cukup untuk bayar uang sekolah anak-anak sebenarnya. Wow. Tapi dari situ kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Ada keributan nggak tentang hal ini? Biasanya kan, kamu gimana dipanggil Tuhan, kita keluarga malah lebih susah sekarang ini. Gitu. Ya mungkin keributan ada kecil-kecil lah Pak. Tapi waktu dia menyatakan saya mau kuliah lagi, saya bilang iya. Saya nggak bilang jangan tunggu dulu, anak-anak masih kecil, enggak. Tapi karena saya tahu waktu kita pacaran sudah ada niat itu, sudah ada panggilan itu Pak. Wow, sekolah Alkitab maksudnya ya? Iya, untuk menjadi hamba Tuhan harus sekolah lagi 5 tahun gitu kan. Wow. Jadi waktu itu dan memang, ibu yang ngebiayain? Oh enggak, kuliah tetap dia udah siapkan uang. Siapkan dana. Saya hanya membiayain anak-anak sekolah Pak. Gitu. I see. Gitu. Tapi ya dari situ kita bisa melihat bahwa memang penyertaan Tuhan tuh kadang-kadang kita tidak ngerti, ya misteri dan buat Tuhan, tapi waktunya tepat yang pernah saya alami. Amin. Gitu. Bagaimana dengan Keisha? Kalau Mama kan nggak ada protes gitu. Kalau Keisha ini as a pastor kid. Iya tentu agak berbeda ya, karena kalau Mama kan backgroundnya udah diskusi, jadi tahu harus bertindak seperti apa. Jadi kalau dari sisi anak mungkin level pemahamannya kan belum sama seperti orang tua gitu. Jadi kita memang ada masa-masa di mana sempat protes sedikit ya waktu itu karena terlalu sibuk. Papa terlalu sibuk. Iya, jadwalnya padat sekali kan. Misalnya seperti apa? Maksudnya jadwalnya Papa waktu itu? Di mata pelayanannya kemana-mana gitu. Jadi waktu, karena gini, awalnya itu kan aku sempat pas masih kecil itu Papa usaha sendiri ya. Jadi waktunya sangat banyak, bahkan pas dia lagi usaha, jadi dia ada di rumah, jemput, main, bahkan kita sering pergi. Papa tuh benar-benar papa yang nemenin anak-anak gitu loh. Papa yang hadir. Iya, papa yang hadir lah gitu. Terus tiba-tiba mau sekolah Alkitab kan cuma bilang papa mau sekolah Alkitab. Memang perjalanan sekolah Alkitab juga itu kita masih diajak terlibat, maksudnya kayak nganterin kuliah tuh bareng-bareng. Jadi jadi kita ke kampus nganterin papa kuliah, nungguin di restoran deket kampusnya, terus papa selesai kita jemput lagi, dan itu selalu kita lakukan. Di kampusnya di mana waktu itu? Di STRI. Di Kemang. Oke, di Kemang STRI. Oke. Jadi itu kita lakukan bersama-sama. Jadi itu memang belum terasa seperti ada sesuatu yang terpisah lah, berbeda gitu, karena masih ada kebersamaan. Tapi ketika sudah menjadi pendeta gitu, mulai banyak welcome to the club gitu kan. Wah, kok ini nggak ada pemberitahuan sebelumnya gitu ya. Jadi tiba-tiba jadwalnya padat sekali. Jadi jarang ketemu sama Papa. Bukan jarang ketemu, jadi waktu bermainnya jadi sedikit gitu. Ya mungkin pas pulang udah malam, kita udah tidur, jadi seperti itu. Jadi terus sering keluar kota kan sama Mama gitu, jadi ditemenin juga sama Mama. Tapi kita jadi ngerasanya kok papa kita hilang ya gitu. Dan sempat boleh tahu usia berapa waktu itu Keisha? Waktu Papa setelah selesai sekolah Alkitab itu? SD. Dan adik-adik kamu, anak-anak tante boleh cerita dulu sebentar, sorry nih. Anak-anak tante supaya ini pemirsa yang nggak terlalu kenal bisa tahu nih. Ada berapa orang? Anak saya 3 orang Pak. Keisha nomor 1. Yang kedua Katie. Dia sekarang pelayanan di rumah sakit karena dia dokter. Kemudian yang ketiga Kenan. Ya, paling Keisha, kecil. Katie, Kenan. Kenan cowok berarti ya? Cowok, ya. Dia kenapa juga milih semua namanya K? Sebenarnya cuma waktu itu pendapat saya, kalau namanya di tengah-tengah, kalau di sekolah panggilnya nggak terlalu paling awal atau paling akhir. Strategi sekali. Jadi cuma kalau itu sih. Disuruh presentasi, nunggu nih bisa melihat masih bisa ada kesempatan. Ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Oke, silakan. Kalau Keisha ini dia dosen musik. Keren. Wow, nice. Berarti kamu masih SD. Waktu itu masih SD. Kemudian kamu kehilangan Papa. Dari Papa hadir menjadi Papa yang tidak terlalu hadir. Iya. Terus ada pemberontakan nggak dalam hidup Mama? Pemberontakan sih protes aja sih. Jadi waktu itu paling ingat adik yang paling kecil. Jadi sempat dia bilang mau jadi pendeta juga kayak Papa. Terus di momen yang udah mulai sibuk itu dia bilang akhirnya, aku nggak mau jadi pendeta deh, nggak jadi dia bilang. Terus kita kayak mewakili perasaan kakak-kakaknya gitu ya, kayak
Soalnya kalau jadi pendeta nanti keluarganya ditinggal-tinggalin, gitu. Kasihan anak-anaknya ditinggal-tinggalin, itu ketusan hati dia. Ini cerita hati seorang anak pendeta, Pastor Kids. Ini dengar para hamba Tuhan, para pendeta. Tuh, termasuk kamu. Oh iya lupa. Kena deh. Iya. Jadi kita memang mempunyai suatu kekurangan dalam arti kadang-kadang itu kita mengutamakan keluarga orang lain, keluarga jemaat lah, apalagi kalau mereka keluarga-keluarga yang memang nggak bisa dipungkiri ya kita bukan pilih-pilih, tetapi yang sudah banyak berkontribusi nih, seakan-akan kita merasa berhutang dengan mereka. Dan kemudian kalau mereka ada kesusahan dikit aja, kita langsung nyamperin ke sana, gitu. Sedangkan anak sendiri jadi terlupakan, istri jadi terlupakan juga gitu. Jadi ini mungkin ketokan pintu hati bagi para hamba Tuhan untuk tidak boleh melupakan keluarga kalian karena keluarga kita adalah ladang pelayanan yang pertama dan utama. Supaya kita nggak kehilangan masa depan generasi anak-anak kita. Ya, kembali. Akhirnya adik yang paling kecil sekarang jadi apa? Karyawan sih swasta. Oh, enggak hamba Tuhan beneran. Tapi tenang aja. Panggilan Tuhan itu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini Kenan yang kalau nonton ini. Karena Pak Big Man punya prinsip gini, kalau memang dia sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan, biar dia kerja dulu. Betul. Cari pengalaman di profesional. Secara profesional. Profesional. Kalau memang benar-benar dipanggil, baru dia boleh. Silakan kuliah. Jadi bukan karena turunan warisan. Sudah berapa tahun dia kerja? 5 ada kali. Good timing. Canon watch my eyes. Atau apa? Biar kerja dulu, baru kalau ada panggilan boleh jadi hamba Tuhan. Iya, jadi setuju. Papa memang ngajarin kalau jadi pelayan Tuhan itu harus panggilan pribadi Tuhan dengan kita. Jangan gitu. ikutan panggilannya Tuhan kepada Papa gitu ya. Gitu. Jadi Keisha anak pertama dosen musik, anak kedua siapa tadi namanya? Katie. Dia kerjanya apa sekarang? Dokter. Oh, dokter. Dokter umum ya? Iya. Dokter umum. Kerja di rumah sakit gitu atau oke. Yang ketiga Kenan. Teknik. Profesional teknik. Iya, keren. Dan tiga-tiga sudah menikah? Sudah. Wow, oke. Sekarang anaknya ini, Keisha ada berapa? Ada 2. Ada 2? Iya. Oke, kalau ini Katie sama Kenan? 2 juga, Kenan 1. Oke, berarti cucunya Tante ada 5 ya? Iya. Keren. Tapi waktu Om Big Man berpulang, si Kenan belum menikah? Belum. Oh, oke. Terus sedih nggak waktu itu dia kok? Apa nggak bisa ngeliat aku nikah? Iya, pasti sedih ya. Tapi sudah planning memang mau merit, cuma belum. Oh, jadi waktunya. Pak Big Man tahu kalau ada planning ini ya gitu. Iya. So, what do you remember the most about your dad? The most. Yang paling kamu berkesan tentang Papa itu, yang kalau diam-diam mungkin kamu menetikan air mata gitu, apa? Ya mungkin nilai-nilai hidupnya ya. Jadi nilai yang paling aku pelajarin dari hidup Papa sih integritas, bagaimana kita hidup itu nggak hanya baik saat dilihat orang, tapi Papa selalu bilang kamu harus selalu jadi orang benar dan baik saat tidak ada orang yang menyaksikan sama sekali. Nah itu yang nilai yang akhirnya dibawa lah sampai sekarang gitu. Jadi dari momen tadi yang kita juga diskusi sama Papa, kita bilang Papa terlalu sibuk, dia itu nggak yang defense gitu enggak, justru malah berubah. Iya, itu momen kita ditinggal itu nggak lama sih, maksudnya di momen-momen itu jadi kita ngomong dan dia mulai ngerem tuh perlahan gitu, mulai ngurangin jadwal keluar kotanya, dibatasin seperti itu. Jadi itu jadi modal buat aku juga secara pribadi ketika sekarang jadi orang tua gitu ya. Jadi bagaimana hidup tadi punya nilai-nilai hidup yang baik, dan bagaimana juga memerankannya ketika jadi orang tua gitu. Jadi balance ya. Kalau sebagai gitu. anak kan enak ya tinggal protes. Tapi kalau udah jadi orang tua baru ngerasain diprotes. Nah ini memang kita menjadi hamba Tuhan bukan untuk tujuan utamanya cari uang sih memang. Tetapi kan maksudnya uang itu diperlukan untuk biaya hidup. Betul. Nah sedangkan kita juga tahu kalau kita pas melayani Tuhan dapat undangan, ada persembahan kasih yang diberikan. Ini mungkin pada waktu kamu kecil juga mungkin nggak paham. Nggak paham. Sekarang ngerti nih? Sekarang mengerti, tapi ternyata ada hal yang Papa korbankan juga gitu demi untuk bersama dengan anak-anaknya. Iya, gitu. Misalnya apa?
Ya itu tadi mengurangi jadwal pelayanan biar bisa lebih banyak sama anak-anak. Karena mengurangi jadwal pelayanan sama dengan mengurangi income. Kalau buat hamba Tuhan kan gitu ya. Kalau ngelihat hamba-hamba Tuhan sekarang nih ya, di abad 21 tahun 2025. Kayaknya ada banyak anak-anak muda yang mungkin berpikir kayaknya jadi pendeta enak deh. Daripada menjadi pengusaha sibuk, repot, profitnya berkurang, kena ini dan itu. Kalau jadi hamba Tuhan menguntungkan deh, cuannya gede nih. Nah, mereka belum tahu aja mereka. Nah, tapi gimana nih? Nah, kalau papanya Keisha gimana nih waktu itu? Apakah juga sangat menguntungkan menjadi hamba Tuhan dengan kehidupan yang bagus, rumah gede, mobil mewah, pergi kemana-mana naik bisnis kelas apa gitu gimana? Nah itu semua nggak ada di papa. Ya benar. Masa? Nggak ada. Nggak. Rumah kami juga nggak besar. Berapa ribu meter persegi rumahnya? Awal rumah kami itu cuma 90 meter persegi, Pak. Yang bener Tante? Betul. Big Man Sirait ini? Iya, Pak. Sampai orang pernah ke rumah, mau ngecek Pak kali mungkin, dari luar kota. Mereka sampai pulang, mereka cerita. Ternyata benar ya Pak, bikin rumahnya kecil. Memang bukan ini itu namanya tujuan. doang yang big ya. Rumahnya small. Oke. Tapi memang tujuannya Pak Bigman itu bukan mencari uang ya. Iya. Atau popularitas. Contohnya gitu Pak, ya. waktu dia bangun pelayanan di Bika ini, itu dia keluar uang Pak. Ya walaupun sekolah ya ini. Sekolah Bikin untuk sekolah. anak-anak yang kurang di pinggiran. Di Tapi mana, ini Tante? sekolah unggulan Pak. Ngabang. Di Ngabang. Ngabang itu Kalimantan Barat. 4 jam Oke. lagi dari Pontianak. Pontianak. Oke. Tapi sekolah unggulan. Sekolah unggulan. Mika namanya ya? Mika, Oke. Makedonia namanya, yayasannya Mika gitu ya. Nah itu waktu bangun pun ya keluar uang gitu ya. Tadi yang waktu ngumpulin uang buat sakit ya buat ke situ. Nah kalaupun pergi kunjungan nggak pernah pakai uang yayasan, selalu uang pakai sendiri. uang pribadi. Kami juga semua diajar begitu Pak, anak-anak juga. Ya, jadi anak-anak pelayanan harus melayani di gereja, tapi mereka semua bisa main musik, jadi pelayanan dalam musik gitu. Keren. Tapi tidak menerima PK. Oh wow. Jadi semua pelayanan memang inilah bakat yang saya berikan buat Tuhan. Gitu. Apakah terima PK itu salah Tante? Bukan salah Pak, tapi dalam hal ini kita tidak mencari uang di gereja. Itu pelayanan yang Pak Bigman tekankan kita. Kita boleh mencari uang di tempat lain. Oh, oke. Tapi kita Di gereja persembahkan Ya. di gereja. Mungkin saya klarifikasi dulu ya. Bukan yang full ya Pak, beda ya Pak. Kalau yang makanya. full time, Jadi mungkin gini, kita klarifikasi juga karena kita nggak mau nanti ada orang-orang yang beropini. Itu lihat tuh, ada pemain-pemain musik gereja yang kemudian di stop PK-nya karena nggak boleh terima PK. Karena kan ada orang-orang yang mesti dibedakan dua nih. Satu, para pemain musik atau hamba-hamba Tuhan musik yang memang hidupnya full time dari musik. Iya, betul. Nah ini kalau mereka nggak dikasih PK mati dong. Iya. Istrinya gimana, anaknya gimana gitu. Mereka kan nggak punya kehidupan. Tapi yang kedua, para profesional yang mempunyai talenta bermain musik. Iya. Ya gitu. Jadi mungkin jadi dokter tapi main musik. Terus kemudian dosen main musik. Nah ini yang mungkin kalian punya pilihan nih. Kalau memang kalian tidak memerlukan uang dari gereja, ya udah jangan diterima PK-nya supaya kalian benar-benar bisa murni dalam pelayanan. Jadi tetapi yang pertama pun tidak berarti mereka nggak murni pelayanan. Tidak salah. Nggak salah. Iya. Oke, good. Jadi ini berarti nggak ada kemewahan-kemewahan seperti yang ditunjukkan oleh banyak hamba Tuhan itu? Nggak dapet sih. Nggak ada juga. jangan sedih kan. Rugi dong. Memang apa emang begitu ya, maksudnya karena memang dia memberikan pemahaman tuh kepada kita kan namanya pelayan melayani gitu, bukan dilayani gitu. Jadi itu yang ditanamkan kepada kita sejak kecil gitu. Jadi memang kalau pergi memang dapat fasilitas ya pesawat biasa aja gitu. Kecuali kalau memang disediakan ya apa boleh buat lah. Papa selalu minta turun. Oh gitu. Iya. Kalaupun disiapkan di hotel juga jangan terlalu ini, maksudnya yang biasa-biasa aja gitu. Ya mungkin kalau aku lihat dari sisi sekarang ya takutnya kalau udah nyicipin nyaman betul. jadi susah ya. Naik gampang, turun tuh susah loh. Betul. Jadi itu yang aku lihat sendiri. Jadi dia membatasi dirinya. Membatasi diri. Nggak mau yang mewah-mewah gitu. Iya,
gitu. Jadi kalau diajak makan ke restoran yang mewah juga kalau makan sih nggak terlalu. Pinggir jalan aja gitu. Iya, kalau papa tuh memang suka makan. Tetap pinggir jalan juga tetap oke, tapi di restoran bagus juga oke gitu loh. Diajak ke restoran yang mewah pun dia nggak menolak kalau makan. Oke. Tapi kita kalau habis dari restoran mewah kadang-kadang bahkan waktu itu dari hotel yang bagus bintang 5 masih lapar nih, kita makan ke pinggir jalan keluarga. Jadi memang suka makan down sih. to earth ya. Ya, jadi memang suka makan, jadi nggak milih-milih, yang penting enak aja. Oke. Iya. Nah, sebagai kakak tertua, kamu bagaimana membantu menjaga hati adik-adik kamu? Kan pasti kalau biasanya sindrom anak tertua itu kalau adiknya nakal, ini kakaknya gimana sih? Iya. Tapi kalau adiknya pintar, anak papa mama. Ada gitu nggak di rumah tangga papa mama kamu? Aku anak pertama juga. Tante nggak apa-apa ya? Tante nggak apa-apa ya? Kita ngomong dulu. Silakan. Gimana? Kita dibuka nih. Saja. Iya. Itu ada sih gitu. Jadi pasti memang ya? kalau anak pertama kayaknya tuntutannya lebih banyak ya. Yes. Jadi adik nangis bukan salah kita, juga tetap aja salah kakak ya. Jadi kalau dari aku pribadi kalau menjaga hati adik-adik kayaknya nggak terlalu signifikan ya. Jadi kita ya keluarganya memang yang ngejalanin aja gitu. Have you ever pernah nggak kamu kecewa sama papa? Kecewa ada sih, mungkin pas masa-masa teenager, maksudnya SMA gitu kali ya. Boleh ceritakan nggak? Iya boleh. Karena memang papa kan terkenal dengan sosok yang keras ya. Kita ngomongnya keras, tegas, dan sangat memegang prinsip. Nah jadi waktu pas masih SMA itu ngerasanya kok hidupnya banyak banget ya aturan gitu. Jadi kayak nggak gampang menerima dan memahami sosok papa pada saat itu. Jadi kayak kan temen aku bisa gini kok di keluarga aku nggak bisa. Contoh apa? Pulang malam. Kok pengalaman banget sih lu? Iya. Aku ngerti ya keluarga hamba Tuhan. Keluarga kita kan keluarga hamba Tuhan. Jadi pulang malam itu yang paling ini banget. Jadi kalau teman-teman dulu misalkan pergi malam atau kayak ulang tahun sampai malam, aku tuh udah ditungguin di rumah. Jadi kalau pulang itu papa nggak pernah tidur. Kecuali anak-anaknya anak-anak sudah semua di rumah, baru dia tidur. Jadi nggak mungkin nggak pulang malam karena kita tahu pasti papa kita nungguin nih gitu. Dan kamu bukan tipe anak yang bandel ya. Kalau yang bandel tuh pulang dulu setermuka kan, abis papa tidur keluar lagi. Lompat jendela. Waduh, lompat jendela. Oh pengalaman ya Bu? Pengalaman. Punya anak yang ya. Ini pengalaman jangan-jangan nih. Tapi kayak papaku lebih lihai. Udah tahu nih anaknya mau kabur apa gimana, jadi kita udah nggak ada yang berani. Karena Big Man juga tipe kan dulu anak bandel. Jadi dia tahu semua trik anak bandel. Ya, jadi semestinya caranya gampang sekarang. Jadi taruh aja jendela itu ada CCTV-nya sekarang, dikasih jendela di luar maksudnya. Jadi kalau anaknya mau lompat ketahui nih. Papa sayangnya di rumah jendela semua dia dikasih teralis. Oh iya. Jadi memang jadi sempat protes karena itu. Sempat protes. Jadi masa bandel itu nggak ada sama sekali. Jadinya di saat orang nyoba apa, aku tuh benar-benar nggak ada karena benar-benar dijagainnya. Alim banget berarti. Iya. Pernah kayak menyesal nggak kenapa hidupku alim banget sih? Nah gitu. itu sempat mikir kayak kan udah ngerasain nih papa yang biasa-biasa aja, yang kerja biasa sama jadi papa pendeta. Nah, saya itulah. sempat bilang kayak gini. Kenapa sih harus jadi pendeta? Gitu. Angel juga nanya gitu loh Dan. Ya, jadi terus? maksudnya karena ngerasain enaknya hidup jadi anak orang biasa. Yang tidak mungkin bukan masalah cuman uang tapi kebebasan kali ya. Iya, ekspektasi orang lain. Jemaat, ekspektasinya kan anak pendeta Big Man Sirait gitu. Tekanannya banyak. Jadi kayak dulu sempat ada momen di mana aku nggak mau bergaul sama orang-orang yang berbau gereja. Sempat gitu ya? Sempat, kayak karena aku pengen jadi dirimu diriku sendiri gitu. Oh my God. Jadi kok aku jadi ngerti dia banget ya? Iya, maksudnya berat gitu loh. Kok jadi berat bebannya. Jadi kalau kenalan gitu bukan Kesha, oh Kesha anaknya Big Man. Iya. Jadi siapa tuh nggak kenal gitu. Nah, tapi kalau kita nggak bergaul di gereja, Kesha, oh ya Kesha, udah Kesha aja gitu. Terus kamu nggak posting tentang papa sama sekali di Instagram waktu kamu? pas masih hidup nggak pernah. Baru pas meninggal itu. Nyesel nggak tapi kenapa waktu hidup nggak pernah posting sama sekali? Postingnya paling cuma foto jalan-jalan gitu aja sih. Maksudnya nggak karena
emang nggak terlalu sering posting-posting juga, kan dulu belum ada Instagram ya, cuma mainnya Facebook. Zaman aku malah bahkan Friendster yang udah lama banget. Jadi bukannya kamu baru 17 tahun sekarang? Iya. 17 lari. Tapi berarti kan Keisha nggak pernah membuat postingan yang khusus tentang papa gitu, karena nggak mau nggak mau dikenalin kan? Iya. Nggak mau dikenalin orang sebagai pas anaknya. hidup cuma yang pas jalan-jalan aja lah gitu, nggak secara spesifik papa gitu enggak. Kenapa? Apakah kamu takut untuk mendapatkan kemudahan kalau kamu anaknya si Big Man Sirait? Bukan kemudahan aja, kesulitan juga gitu. Beban. Jadi kayaknya kok hidup tuh nggak santai-santai aja gitu loh. Jadi pengennya kan ya karena mungkin usia ya. Kalau sekarang mungkin lebih paham. Gitu Pemirsa, ini anaknya Big Man. Yang ini nih. Panjang nih kalau ini. Iya, jadi memang ketika udah lewat baru paham sih kenapa papa seperti itu menjaga. Nah, explain please. Iya, jadi mungkin saat itu usia. Ya pergerakan pertumbuhan juga ya. Jadi kan kita menjadi orang Kristen juga nggak langsung jadi orang dewasa. Betul. Sama kayak kita manusia dari bayi kita jadi anak-anak balita dan kemudian teenager, kemudian baru menjadi dewasa secara rohani. Nah itu perjalanan itu yang memang harus dilewati sepertinya. Jadi bukan pemberontakan ya, protes itu ada dan hal-hal trik-trik, bukan trik ya intrik percikan-percikan persoalan itu memang harus dilewati untuk membentuk aku yang sekarang. Mungkin itu ya maksud Tuhan. Jadi ternyata cara papa menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di antara ayah dan anak itu bikin aku makin kagum gitu. Oh really? Tell us about it. Gimana cara dia menyelesaikan misalnya waktu Keisha protes, kenapa sih banyak aturan di rumah kita? Nah itu, itu Pak jadi Big Man jawabnya kan dulu gimana? Kayak protes juga ke mama, kenapa sih harus jadi anak pendeta gitu. Terus kan. Mama gimana? Mama versi tenang, versi yang mendamaikan. Dia stabil berarti stabil banget. Kamu yang meledak-ledak, dapat gennya? Iya kayaknya ya. Saya sangat responsif gitu ya. Papa juga responsif? Iya. Oke. Jadi mungkin gen itu ada gitu ya. Jadi cara papa menyelesaikan masalah, papa tuh mungkin tipe papa-papa Batak banget ya. Nggak yang langsung gitu, enggak. Tapi dia diam-diam menyelesaikan gitu dengan ya tadi seperti makin banyak waktu. Terus kita liburan yuk gitu. Gayanya papa gitu. Memang dia selalu ngajak liburan atau besok makan ya. Tapi gayanya ya gitu. Otoriter? Bukan otoriter, emang tipe papa Batak ya. Oh, tante Batak juga? Ya? Bukan. Chinese. Chinese. Oke. Jadi maksudnya gimana? Oh dia nggak bisa peluk-peluk gitu maksudnya? Iya. Bukan tipe romantis. Iya. Oke. Maksudnya saya kurang ngerti kalau papa Batak itu gimana? Oh kalau papa Batak tuh ya bukan tipe yang romantis touchy peluk-peluk gitu loh. Iya enggak. Oke. Tapi dia hadir. Oke. Jadi kalau ngajak makan itu berarti bukti dari keberadaan dia bersama dengan kalian gitu, meluangkan waktu. Dan dia akhirnya membuat suatu tradisi 1 tahun itu kita harus liburan bareng 2 kali misalkan gitu. Liburan, liburan sekolah dan liburan Natal. Kemana aja? Iya, jadi kalau memang ada undangan pelayanan pun ya kita diajak sekalian. Bagus dong. Iya, jadi itu yang aku bilang papa menyelesaikan masalahnya dengan cara yang unik ya gitu. Nah, ada banyak anak-anak pendeta yang terluka nih. Seperti tadi yang Keisha katakan. Apa yang Keisha bisa sampaikan kepada mereka ini? Mungkin yang lagi hidup dalam denial, tidak mengakui bahwa aku anak pendeta gitu. Oke. Banyak ya. Kalau ngomong hal itu terluka pastinya banyak ya kan. Tidak hanya dari internal maksudnya, tapi justru banyak kan dari luar. Maksudnya gimana? Bisa jabarkan? Tekanan-tekanan dari orang luar. Jadi misalkan tuntutan sebagai anak pendeta harus baik. Harus gimana sih tuntutannya? Ya harus kayak seperti sempurna seperti Tuhan. Seperti bapaknya. Mungkin bahkan kadang ekspektasinya lebih. Jadi kan kalau sosok pendeta atau sudah jadi papa itu kan sudah dewasa secara usia, matang. Nah kita yang waktu itu masih kecil-kecil dituntut untuk menjadi sama seperti orang dewasa. Itu kan nggak mungkin. Nggak fair. Nah cuma luka itu nggak hilang gitu ya, trauma itu ada gitu. Jadi up kayak to today. Now. Ya sambil kalau selagi kamu ini maaf nih. Sampai trauma Keisha. Ada. Selagi kan pada waktu kecil kan ada ini aku nggak seneng sama tante ini nih.
Nggak seneng saya. Nggak seneng sama Om ini nih. Nah, ada nggak kebawa nggak sampai sekarang? Sekarang aku yang lebih gede badannya dari kamu nih ya, gitu. Kalau aku mungkin jatuhnya lebih jadi cuek kali ya. Oh. Jadi indifferent, apatis terhadap mereka. Lebih legowo, lebih terima. Kayak dalam hal maksudnya berusaha memahami bahwa orang itu banyak karakternya. Dan it's okay kalau kita nggak sepemahaman atau kita tuh berbeda gitu. Jadi kalau memang ada orang nyakitin, mungkin pada saat itu marah, ada manusiawi ya. Emang Keisha diapain? Wah, maksudnya banyak lah kayak mau difitnah apa gitu kan ada aja ya orang namanya gitu ya. Yang difitnah papa atau kamu? Banyak gitu. Jadi kadang-kadang ada yang mungkin papa tapi sebagai anak kita pengen Bela, ada yang papa. juga kena ke diri kita, banyak hal lah gitu. Cuma balik lagi kalau aku ngomong sama papa selalu cuma bilang udah tenang aja, Tuhan tuh gak diam kayak gitu, selalu pasti diajarinnya kayak gitu. Jadi dari saat aku tidak bisa menerima hal-hal seperti itu, akhirnya sekarang jadi pribadi yang ya accept aja gitu, menerima bahwa ini semua ada dan real gitu. Dan diserahkan ke tangan Tuhan untuk penyelesaiannya. Bagaimana kamu berdamai dengan dirimu sebagai anak hamba Tuhan, anak pendeta ini? Apakah ketika papa sudah keburu meninggal atau ketika papa masih hidup, masih sehat? Momen yang paling berkesan sih mungkin akhir-akhir papa sakit itu ya. Itu seberjalannya waktu berdamai itu kan nggak cuma gini langsung aku damai gitu. Betul. Ya nggak bisa. Healing itu butuh proses yang lama. Ya ternyata Tuhan percayakan segala persoalan, segala kesulitan atau sakit penyakit yang terjadi itu membentuk aku untuk berusaha berdamai dengan diri gitu ya. Jadi papa tuh selalu ngajarin melihat masalah tuh jangan fokus ke masalahnya. Karena kita kan pakai tolak ukur manusiawi kita ya. Betul. Jadinya stres, jadinya tertekan. Nah tapi kita berusaha bagaimana melihat dari sudut pandang yang lain. Tapi gimana caranya? Kamu ya harus dekat dengan Tuhan, kata papa gitu. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, ya kita nggak akan bisa punya sudut pandang yang lain-lain itu gitu. Jadi, nah itu yang aku pelajari papa pas lagi sakit. Karena aku yang nemenin mama waktu itu dan bawa anak masih kecil setahun sama tiga tahun di rumah sakit setiap hari. Setiap hari tiga bulan lebih di Jakarta di depan ICU ya, di luar di Singapura. Oke. Wow. Itu anak-anak sama anak-anak setiap hari di ICU. Maksudnya di ruang di depan ICU ya. Itu. Dan itu ternyata kesempatan itu nggak terbayar dengan uang lah gitu, membentuk banyak hal gitu. Membentuk apa? Ya cara kita menghadapi hidup. Papa itu nggak pernah ngeluh sama sekali. Lagi sakit tuh aku nggak pernah denger kayak kenapa sih harus gini gitu, nggak pernah, nggak ada pertanyaan mengapa ini terjadi sama saya. Tapi yang aku dengar tuh apa sih yang Tuhan mau lewat semua ini. Wow. Itu beneran bikin aku kebuka mata, kok bisa ya. Karena aku melihat sendiri papa tuh sangat kesakitan, sangat menderita di lubang ini sini, harus cuci darah ini gitu kan, karena udah sampai cuci darah juga. Ya karena ada komplikasi. Itu pun dia lewat dari operasi pertama itu semua dokter bilang itu miracle gitu, mestinya nggak bertahan. Ternyata ya banyak keajaiban yang terjadi di dalam hidup papa tuh, dan kita bahkan bisa melihat bahwa ya tadi kayak mama bilang campur tangan Tuhan. Jadi hidup keluarga kita tuh benar-benar bukan karena kuat dan gagah kita, tapi benar-benar karena kuasa Tuhan aja kita ada sampai hari ini. Nah itu dari berjalannya di rumah sakit itu, ya aku bisa lihat sendiri cara Tuhan memelihara dari segala sisi ya, dari bagaimana kita keuangan untuk bayar rumah sakit. Karena ini di luar juga kan mahal pasti ya. Bagaimana setiap ada asuransi kan? Waktu itu diurus sama beberapa orang. Rekan teman papa yang kita juga nggak ngerti gitu. Semuanya benar-benar Tuhan sediakan, Tuhan kasih bantuan itu gitu. Dan setiap hari kita juga keluarga dapat dukungan doa, setiap hari ada aja yang datang, ada yang ngunjungin, bahkan ada murid sekolah minggu papa yang kayaknya udah belasan tahun, puluhan tahun nggak pernah ketemu, tiba-tiba datang denger
Jadi itu sangat menguatkan gitu. Jadi cara Tuhan untuk memelihara hidup kita tuh di luar nalar sih. Iya. Nah makanya karena peristiwa itulah aku lebih bisa menjadi diriku yang sekarang, yaitu belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Wow. Karena Keisha juga melihat ternyata papa itu pelayanannya dampaknya luas dari orang-orang yang datang. Iya betul. Karena papa kan nggak yang cerita papa yang kesini, enggak gitu tipenya. Laki-laki tidak bercerita. Iya betul. Laki-laki tidak bercerita. Jadi taunya tuh pas papa sakit orang cerita, pas papa meninggal juga orang banyak kaget datang. dong. Kaget. Hah? Nggak nyangka, Keisha nggak nyangka kalau nyangka. seberdampak itu hidupnya papa. Tetapi apakah itu cukup untuk kamu mengejar perasaan kamu yang dulu mungkin banyak nggak senangnya atau ilfilnya terhadap policy dia atau sikap hati dia yang mungkin kamu nggak bisa ngerti gitu? Akhirnya aku bisa memahami itu dengan pemahaman yang lain ya, maksudnya karena sudah melihat cara Tuhan memelihara hidup papa, akhirnya mungkin selama ini aku terlalu self-center. Jadi mikirin perasaan sendiri, mikirin kemauan diri sendiri gitu kan. Ternyata papa tuh punya sisi lain. Dia maunya apa yang Tuhan mau, karena kan hidup kita sudah ditebus sama Tuhan. Bukan milik kita lagi. Bukan milik kita lagi. Tapi ketika kalau papa kamu misalnya, I don't know nih ya, if your dad were still alive, apakah kamu bisa berdamai seperti ini? Mungkin ya, karena peristiwa yang tadi sakit tadi. I see. Iya. Oh jadi di rumah sakit itulah yang merubah Keisha. Ini momen Lebih itu. banyak ya. Belajarnya di situ, momen 3 Karena bulan di rumah menunggu sakit. ya. Tapi papa di ICU yang bisa dikunjungi ya, bisa masuk. Bukan yang Keisha di luar aja kan? Di luar. Di luar. Tapi sekali-sekali masih boleh masuk. Sekali-sekali boleh masuk. Oh, ya masih kebanyakan seperti ICU gitu loh. Iya gitu. Jadi memang nggak pernah mudah. Tapi ya harus dijalani karena hidup itu selalu berjalan ke depan dan tidak pernah ke belakang. Iya. Tapi Proses lah. kalau sekarang dipikir lagi, masih bertanya seperti itu nggak? Kayaknya lebih enak kalau papa dulu jangan jadi hamba Tuhan deh. Atau finally Keisha bisa bilang Berdamai dengan itunya. Iya, berdamai dengan itu. bisa bilang bagus pilihan papa untuk menjadi hamba Tuhan. You made the right choice that. Gitu. Iya, aku akhirnya paham berdamainya gini. Ternyata hidup papa juga bukan milik papa dan bukan milik aku. Jadi kan dulu mikirnya papa tuh punya aku, jangan diambil dong gitu. Jadi diperlukan kedewasaan dari sisinya kamu juga nih ya. Betul. Berarti. Untuk menyadari. Untuk menyadari. Kamu aktif pelayanan kah sekarang? Iya. Tapi nggak sepenuh waktu. Enggak sepenuh waktu. Kalau Tuhan memberikan panggilan kamu untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, would you do that? Langsung Kamu ditembak. jangan nakut-nakutin dia. Iya, tergantung Tuhan. Maksudnya? Karena ya biar panggilan Tuhan itu secara pribadi makin nyata aja. Gak mau jadi kesannya papa pendeta, aku harus pendeta, enggak. Tapi kalau Tuhan panggil Keisha mau? Aduh berat ya. Nah ini cuma pertanyaan Iya. doang, enggak Iya. nakut-nakutin. Kalau Tuhan berkehendak gitu. Ya. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau Tuhan berkehendak ya. Oke. Jadi Ya. So you finally understand bahwa dulu waktu papa memberikan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan untuk melayani, itu adalah seperti ini kalau Tuhan berkehendak ya. betul. Tapi Ini anyway, aku Tuhan hamba. ya ini mungkin bisa Tuhan. membantu banyak anak-anak pendeta termasuk mungkin Keisha ya. Melayani Tuhan itu bukan cuma di dalam gereja, di atas mimbar saja. Betul. Karena kan sekarang pemahaman kekristenan juga semakin dewasa ya, semakin luas. Saya rasa kalau menjadi anak hamba Tuhan di tahun 1970, 1980 susah banget tuh pasti. Tetapi sekarang menjadi anak hamba Tuhan di tahun 2025 dan seterusnya, kayaknya kita mulai mendapat pengertian yang lebih luas bahwa aku boleh tetap melayani Tuhan, bisa dianggap sepenuh waktu, tetapi tidak di dalam menjadi seperti seorang pendeta itu. Iya. Bahkan ini yang saya mengerti sekarang juga, menjadi seorang pengusaha itu adalah sebuah panggilan loh. Iya. Asal kamu tahu profitmu untuk apa. Iya. Alangkah luar biasanya kalau profit yang diterima atau dihasilkan itu benar-benar bukan cuma 10% nih. Papa kamu pernah beberapa kali juga berkhotbah tentang perpuluhan nih, aku pelajarin ya. Jadi
bukan cuma 10% yang disisihkan untuk perpuluhan, bagaimana kalau seorang pengusaha yang sampai 30-50% dari net profitnya itu kalau disisihkan untuk pelayanan, itu kan powerful banget gitu loh. Kalau seorang pengusaha itu tahu Kalau seorang pengusaha bahwa itu tahu adalah panggilannya. bahwa itu adalah panggilan kamu untuk melayani Tuhan sepenuh waktu dalam bisnis kamu itu. Betul. Nah, untuk pemirsa bagaimana nih? Jadi ini yang mesti kita mengerti, termasuk kalau menjadi seorang artis, menjadi seorang olahragawan, menjadi Politikus birokrat, juga, politikus, ya. menteri, presiden suatu negara. Bayangkan kalau misalnya kita mengerti bahwa itu adalah juga adalah panggilan untuk Iya. melayani Tuhan sepenuh waktu di dalam bidang yang dilakukan Iya, itu. betul. Tapi hasilnya adalah untuk Tuhan. Iya, itu yang Bapak juga selalu tanamkan sih. Karena melayani itu tidak hanya di dalam gereja. Ya. Dia selalu bilang, kamu terserah. Jadi Papa nggak pernah Mengharuskan memaksakan atau anak-anaknya jadi mengharuskan hamba Tuhan. anak-anak ini jadi ABCDE gitu atau pendeta atau apa gitu, enggak. Tapi dia memang mengarahkan, kayaknya kamu memang kelebihan kamu di sini, kamu bisa jadi ini gitu. Jadi tidak mengharuskan untuk menjadi seorang papa. Oh, nice. Ya, jadi dia memberikan kebebasan itu. Dan karena Papa bilang melayani itu bukan orang hanya di gereja, tapi di tempat kerjamu Betul, pun kamu bisa setuju menjadi sekali. berkat dan Dan itu kalian beruntung loh Kesha, karena banyak papa-papa hamba Tuhan lainnya yang memaksakan anaknya harus menjadi pendeta seperti dia. Apalagi Wah, meneruskan. Nah, itu lebih sakit lagi. Kalau Pak Bigman nggak seperti itu. Nggak sebenarnya. seperti itu ya. Karena selama ada Pak Bigman, kita ini cuma hanya melayani ya, tapi tidak boleh terlibat di dalam gereja. gereja, Tante apa namanya? Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi Ya, Indonesia. kita ibadahnya biasanya kalau pagi jam 10 itu di Salem Mbak Wisma Bersama. Ya. Kemudian kalau sore itu di Pacific Place. Di mall yang gede itu. Place juga. Ya, di bawah. Di bawahnya. Di bawah, oke, ya. Berarti teologinya teologi reform. Iya, betul. Oke, berarti saya asumsikan di gereja kalian ada majelis gereja yang memegang sistem pemerintahannya. Iya. Bukan gembala sidang. Seperti gereja Pentakosta ataupun Gembala karismatik sidang itu. ada sebagai ketua, Sebagai ketua. Tapi pengambil keputusan majelis. Iya, bersama-sama gitu. Iya. Jadi segala sesuatu diputuskan bersama, bukan dari Gembala satu sidang satu gembala orang sidangnya. saja yang Oke. mengatakan aku mendengar suara Tuhan seperti enggak, ini. enggak. Tidak ya. Oke. Dan waktu Pak Bigman berpulang, terus bukan Tante yang menggantikannya. Oh bukan. Yang Karena menggantikan sudah ada pengurus yang lain dan juga ada muridnya Pak Bigman yang menggantikan di situ. Yang memang sudah disiapkan sama Sudah Pak disiapkan. Bigman. Sekarang yang Organisasi. menjadi gembala siapa Tante namanya? Saat ini ada Pendeta Galen gitu ya. Galen, Ada Pendeta Pendeta Galen, ya. Julius. Oh, beberapa pendeta. Ada beberapa pendeta yang di Jakarta 2 orang, tapi yang di Kalimantan Barat ada sekitar 6 orang ya. Oh, oke. Ya, kita juga ada gereja di Wow. Poti dan juga di Plasma. Berarti Pak Bigman persiapannya bagus banget ya. Murid-muridnya. Iya. Ya, oke. That's good. Puji Tuhan. Terima kasih sekali. Kita sangat diberkati sekali sehingga kita bisa melihat ada satu sisi kehidupan yang mungkin generasi yang lebih muda tidak melihat atau nggak ngerti ya. Nah, sekarang Tante, kita ini melihat ada banyak sekali juga pertanyaan-pertanyaan daripada netizen nih. Mereka yang sudah mungkin pernah mendengar khotbahnya Pak Bigman atau mungkin juga mengenal secara pribadi gitu ya. Kalau mungkin kita bisa tanyakan mungkin ya pandangan beliau. Ini ya nomor 1, almarhum Pendeta Bigman terkenal sangat kritis terhadap gaya hidup mewah para hamba Tuhan. Apa nasihat atau teguran beliau yang paling tajam terkait fenomena mega church dan gaya hidup mega pastor yang hedon? Tante mungkin bisa membantu? Oke, jadi memang Pak Bigman bukan anti ya, bukan anti terhadap uang, tapi sesuai dengan firman Tuhan mengatakan uang itu adalah alat. Jadi gunakan alat bukan sebagai tuan gitu ya. Jadi di mana setiap kita melayani ya mungkin kita perlu uang gitu, tapi bukan Pasti. itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan dengan memanfaatkan uang itu sebagai alat di dalam pelayanan. Ya, jadi tidak ada uang sebagai motivasi untuk mencari uang di dalam pelayanan. Yeah. Tetapi bagaimana uang yang diberikan Tuhan itu bisa menjadi berkat buat banyak orang dalam pelayanan yang kita lakukan. Betul. Gitu. Jadi semua pelayanan kita, yayasan, baik gereja, baik yayasan Mika maupun Mama itu semua kita ikut memberikan tenaga, uang gitu ya. Bukan kita mengambil uang dari situ atau gaji dari situ, tidak. Doa, daya, dan dana kalian Betul. berikan semua. Ya. Ya. Kalau Tante lihat sekarang fenomena ada banyak gereja-gereja yang sangat besar dan mewah sekali. Ini menurut Tante gimana? Kalau besar mewah, kalau Tuhan izinkan ya nggak salah Pak.
gitu ya. Tapi jangan sampai itu tujuannya menjadi besar untuk mendapatkan keuntungan buat diri hamba Tuhannya gitu ya. Tapi kalau dengan kebesaran itu dia bisa melayani orang lebih banyak lagi, ya kenapa tidak gitu kan. Jangan untuk mencari keuntungan diri sendiri atau sekelompok daripada orang-orang yang melayani di tempat itu. Ya, jadi ini masalah hati lagi-lagi ya. Ya. Oke, baik. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Ada yang bilang, saya beberapa kali dengar khotbah beliau di YouTube dan sungguh sangat memberkati. Dari cara pandang beliau sangat keras dalam berprinsip. Izin bertanya, apakah dalam keluarga beliau juga memiliki prinsip yang keras? Aturan-aturan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilanggar dalam keluarga? Mungkin bisa Keisha nih. Ini yang mungkin paling banyak kena dampaknya kali. Yang Iya, boleh dan papa keras sih kalau untuk urusan aturan-aturan seperti itu. Kalau yang nggak boleh gitu ya, hal simple kalau buat anak-anak seperti merokok, kita nggak dikasih sama sekali gitu. Maksudnya kayak kita sempat bertanyakan, kok orang boleh ngerokok, kita nggak boleh merokok gitu kan? Karena selalu papa menekankan kayak untungnya apa, ruginya apa. Jadi diajak berpikir. Diajak berpikir. Oh, that's good. Jadi bukan cuma asal nggak bukan boleh cuman awas lu. ayat tubuhmu Enggak. adalah Gua hajar wajah ntar lu kudus. kalau sampai ketahuan. Enggak ya? Papa tuh nggak terlalu, kalau marah tuh nggak terlalu pakai ayat. Alkitab, nggak Nggak pakai Alkitab. Kalau Tapi marah? realistis, diskusi aja gitu. Oh, nice. Ya nanti baru nanti disambungin, mungkin masukin nanti di khotbah hari Minggunya tuh. Baru kena. Baru kena. Misalnya apa? Misalkan iya kalau merokok itu kan gitu, misalkan Berarti dibahas tahu lah ini kode keras kode nih. gitu. Kode Jadi keras caranya nih, gitu. ya. Sudah masuk dalam Bahwa bagian khotbah. tubuh kita adalah bait suci, jangan Oke. diiniin, Dirusak, jangan ya. dirusak. Jadi memang hal-hal Jadi, simpel nggak seperti boleh merokok, merokok, terus? ya tidak boleh. Ada lagi yang lain? Banyak ya, hubungan bebas seperti itu juga dia sampaikan. Berpacaran setelah SMA. Iya, Oh, kayak pacaran gitu. harus setelah SMA. Tapi berhasil anak-anaknya. Berhasil. Pacaran nggak ada yang backstreet. Ya teman-teman deket tapi nggak pacaran. Oh, oke. Karena tadi kan kalau pulang semua ada Dijaga. protokolnya. Ada Dijaga Ada ketat. metal detektornya juga nih. Waktu itu masih awal-awal pakai handphone kan. Aha. Nah, anak-anak tidak boleh pakai handphone. Nggak boleh. Nanti Oh. setelah SMA. gitu Jadi di ya. saat temanku punya handphone, semua Iya. aku nggak punya handphone. Sampai pernah Nah, anak itu saya juga. dikasih handphone sama temannya karena nggak punya handphone. Kasihan temen aku. Tapi kamu boleh. pulangin. Nggak dikasih. Nggak dikasih sama bapaknya. papa, pulangin. Oh, pulangin. Ya, udah aku Wow, pulang. very strict ya. Very Very strict. strict, that's good. Tapi sekarang handphone menjadi suatu kebutuhan yang agak susah juga. Iya. Ya kalau Iya, anak iya. sekarang. Sekarang, Iya. kalau Homework zaman sekolah aja, homework, PR-nya ya, aja pakai dikirimnya pakai handphone. Kalau handphone. anak kita di mana kita nggak tahu, langsung find my iPhone gitu. Di mana? Oh, kamu pulang. Gitu. Iya, iya. Iya, jadi- Iya. Nakalnya kamu paling nakal apa sih? paling nakal. Apa ya? Apa ya paling nakal, aku cupu banget lagi. Oh, oke. Cuma kabur kelas, maksudnya benar-benar nggak bolos. pernah bolos aja. Oh. Nggak ada yang lain. Balos seharian apa cuman beberapa Bolos mata pelajaran? mata pelajaran. Oh, Jadi ceritakan versi kamu. kaburnya ke WC. Apa? Ceritakan versi kamu. Nggak pernah. Versimu. Jadi cuma kabur ke WC aja karena Kabur ya ke mau WC. dari keluar juga ketahuan kan pulang dijemput. Oh, iya, iya. Berarti udah nggak ada jalan keluar lah. Ke WC Udah di kota. ngapain? Baca buku. Ngobrol sama temen aja. Oh, alah. Masa Kalau nggak adik-adik ke kamu? kelas? Nah kalau adik-adik nggak tahu. Nggak tahu. Oke, ntar Ya, suatu tapi hari mungkin kayaknya kita bisa tanya semuanya- langsung ya. Tapi Semuanya aman-aman anak-anak saja. yang laki pun nggak Yang laki- nggak terlalu bandel-bandel. Nggak ada. Makanya yang laki pun nggak Pak Bigman bandel. bilang kenakalan dia kalau saya lagi marahin gitu kan, kenakalan dia tidak ada 10% dari kenakalan saya katanya. Iya selalu bilang gitu. Di khotbah juga Wow. ngomong anak-anak saya kenakalannya 10% Puji aja Tuhan. nggak nyampe. Berarti di mata papa Mantap. anak-anaknya baik-baik lah ya. Ya karena dijaga itu kan. Ya Jadi karena baru mungkin paham. generasi kakek kamu juga nggak terlalu paham kali ya. Karena Iya. di gereja kan dulu istilahnya cuma surga neraka doang isinya. Betul ya? Iya. Kalau zaman-zaman dulu Tante ya? Iya, iya. Surga neraka gitu. Kalau sekarang kan dijabarkan dulu. Cara hidup yang untuk, benar. Iya, Iya. diajarin reasoning, kenapa kok education itu penting, Iya. pendidikan, Iya, jadi parenting. banyak diskusi. Jadi di gereja sekarang kaya raya banget loh dengan suatu pembelajaran yang Iya. begitu Iya. luas ya. Betul nggak? Setuju nggak? Betul. Iya. Iya. Kalau Iya, sekarang iya, kan lebih dibahas semua ya. Kalau dulu kan nggak apa-apa kita. Sangat relevan sekarang Iya, dengan iya. kehidupan. Puji Tuhan, mantap, mantap. Ada lagi beberapa pertanyaan nih ya. Pesan atau prinsip apa dari almarhum pendeta Bigman yang paling berusaha keluarga jaga dan teruskan, terutama di tengah maraknya materialisme dan pragmatisme dalam pelayanan gereja masa kini?
Ini siapa yang mau jawab? Silakan. Tante Mungkin atau satu hal yang paling sering diungkapkan oleh Pak Bigman adalah dari Filipi 1 ayat 21 ya. Filipi 1 ayat 21. Ya, bahwa hidup Kristus, mati keuntungan. Oh, Jadi artinya wow. selama kita hidup ini, kita harus hidup untuk Kristus. Yes. Bagaimana mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang benar gitu ya. Yeah. Jangan sampai kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Karena mati pun bukan hal yang menakutkan ketika kita hidup di dalam Kristus gitu ya. Yeah. Tapi ditekankan juga bagaimana hidup ini adalah satu pertarungan gitu ya. Yeah. Dikatakan seperti domba di tengah serigala. Yeah. Bagaimana mungkin domba hidup di tengah serigala? Yeah. Betul. Kecuali kita bersama dengan Tuhan. Jadi Betul. prinsipnya adalah iman kita itu adalah dasar di dalam kita menjalani hidup ini, gitu ya. Jadi bukan kita tidak mau tahu yang lain, tapi memang persoalan-persoalan ini bisa kita lalui kalau ada kekuatan dari Tuhan, bukan hanya kekuatan dari diri sendiri. Itu Puji yang Tuhan. ditanamkan. Mungkin aku mau nambahin sedikit Silakan. ya, kalau aku lebih dari nilai tadi kita bahas adalah ya tadi integritas. Karena Integritas. warisan itu tidak selalu tentang harta, tapi bagaimana Papa bisa mewariskan nilai-nilai iman itu ke kami di keluarga gitu. Dan ini legasinya Papa ya? Legasinya Papa. Jadi bahwa hidup kita tuh nggak selamanya di dunia. Dan dia selalu menekankan bahwa setiap kita akan kembali berpulang ke surga dan itu pertanggungjawaban kamu pribadi lepas pribadi, dia bilang gitu. Yeah. Papa nggak bisa bertanggung jawab lagi sama hidup kamu. Right. Nah itu yang aku pegang. Jadi kayak kalau nanti aku udah dipanggil, ditanya Tuhan, ya maksudnya istilahnya kita membayangkan ditanya Tuhan, kamu udah ngapain aja, kamu udah ngapa aja, itu kan semua tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan ya. Betul. Nah itu yang jadi aku pegang sih. Ada nggak yang kamu tularkan ke anak-anak kamu? Atau menjadi prinsip keluarga Casey yang sekarang udah menikah, udah punya 2 anak ini? Iya, itu aku turunkan sejak kecil. Jadi memang Papa selalu ngajarin dari kecil pun kan sempat ketemu yang anak pertama itu dari kecil udah diajarin banyak hal tentang Alkitab, bahkan dia yang lebih kritis gitu. Yang kecil ini, yang anakku pertama. Dari kecil. Jadi dia selalu menanamkan bahwa tanamkan benih-benih itu tuh dari kecil, dari Bagus. Setuju. sejak dini gitu. Jadi dia bagaimana melakukan segala sesuatu hal simpel aja. Sebelum berangkat sekolah sudah berdoa, sebelum tidur berdoa, itu kan hal yang sangat sederhana tapi membekas untuk nanti dibawa sampai besar. Yes. Keren. Jadi memang waktu anak-anak sudah mau jadi kuliah, mau bekerja pun ditekankan bahwa kamu bekerja bukan untuk mencari uang. Jadi terima gaji berapa, jangan lihat uang berapa gaji yang kamu terima. Bagus ya, gitu bagus, ya. bagus. Tapi apa yang kamu bisa lakukan di tengah-tengah pekerjaan itu? Contohnya anak saya yang paling kecil. Begitu dia lulus, dapat pekerjaan, ada beberapa tawaran yang dia terima hari ini, itu gajinya paling kecil dari yang ditawarkan Oh yang lain. gitu. Ya, kalau Kalau kan rugi dong Tante, kenapa harus diterima? karena memang dia lebih suka di situ bidangnya dia gitu kan. Dan juga kalau boleh awal-awalnya itu Pak gajinya cuma UMR gitu kan ya. Padahal dia udah selesai S1 lah gitu kan. Tetapi memang setelah dia bekerja di sini kita bisa melihat gitu ya dampaknya dia mulai menikmati naik di dalam Jadi ini menarik proses kehidupannya gitu. Jadi ya. untuk Dalam anak-anak pekerjaan. muda di luar sana, bekerjalah bukan mencari uang. Ini kan kata-katanya kayak rada klise mungkin ya. Ya. Tapi memang uang diperlukan. Betul. Tetapi bekerjalah untuk mengejar satu visi Tuhan dalam kehidupan kamu. Yang kedua, passion apa? Kalau memang dari visi dan passion ini kan bisa menghasilkan dampak yang luas. Betul. Kalau cuma terima uang saja, tapi kemudian tidak ada dampak yang kamu hasilkan, saya rasa kita akan kehilangan masa waktu muda ataupun tua untuk tidak bisa memuliakan Tuhan ya. Dan bakal Betul ya? lelah juga kalau Betul, cuma mengejar karena cuma uang. mengejar ya. uang karena kebutuhan hidup ini sangat besar sekali. Bahkan siapapun juga yang gaji 100 juta pun Nggak akan pernah berkata, tanggal 5 uangku sudah habis. Iya. Betul ya? Iya. Jadi mesti berhati-hati, jangan sampai terjebak seperti itu. Ya, oke? Pertanyaan berikutnya ya, seandainya beliau masih hidup, bagaimana kira-kira almarhum pendeta Bigman akan merespon fenomena influencer Kristen masa kini yang lebih mengejar popularitas dibanding kedalaman rohani dan integritas pelayanan? Suara kamu mirip deh, coba deh kamu personifikasi papa kamu deh, silakan. Aduh. Aduh. Ya mungkin Papa pasti akan tegas sih, maksudnya dia akan memberitakan itu bahwa itu bukan hal yang benar gitu. Papa soalnya nggak pernah
nyaring-nyaring tuh kalau ngomong hal tentang sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran, dia pasti akan menyampaikan itu bahwa itu tidak benar untuk dilakukan. Karena Papa selalu bilang ini, kalau kamu mau khotbah di mimbar, belajarnya 10 kali, khotbahnya sekali. Itu yang selalu ditanamkan sama dia. Kenapa? Karena kamu khotbah itu menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kamu nggak bisa sembarangan menyampaikan firman Tuhan dengan asumsi manusiawi kita. Wow. Itu keren. Itu yang jadi harus banyak belajar. belajar. 10 kali, khotbahnya sekali. Iya. Jadi istilahnya khotbahkan apa yang kamu hidupi. Betul. Ya. Karena Jangan itu khotbahkan apa yang tidak bisa kamu hidupi. Betul. Karena Tapi munafik nih. Iya. Kalau influencer Kristen kadang-kadang kan pendeta juga bukan gitu, maksudnya dapat kredensial dari mana Tapi gitu. viewernya mereka banyak loh, tapi bisa viral, sampai 1 juta gitu. view, Tapi 5 juta view. Keviralannya itu belum tentu menuntun umat Tuhan ke jalur yang Ya, benar. betul. Nah itu Atau bagaimana? mungkin cuman ini ya, palsu karena ya maaf kata Tadi popularitas popularitas karena mereka kemudian dapat endorsement atau apapun juga ya. Iya. Kalau Dan itu orang yang mendengar juga mencari sesuatu yang menyenangkan telinganya gitu kan. Jadi bukan mencari kebenaran, tapi orang banyak mencari apa yang saya, oh enak nih dengerinnya gitu kan. Sesuai nih dengan apa yang saya dibutuhkan. lakukan gitu. Iya. Oh, Iya. jadi kalau kira-kira Pak Bigman masih hidup, dia akan bilang jangan khotbahkan apa yang enak di telinga orang tapi gitu. itu memang selalu disampaikan. Apa yang Tuhan mau sampaikan Iya, betul. gitu ya. Keren. Nah kita ini sebagai penutup mungkin ya, kita lihat 1-2 quotes karena waktu ya. Ini kayaknya harusnya masih lama nih, harus dibuat 5 seri harusnya ya. Oke, ada beberapa quotes yang menarik nih, yang ada di Wikipedia beliau nih. Ya, atau kalau kita ketik nama Bigman Sirait akan keluar di Google nih. Iman yang besar sanggup memindahkan gunung. Iman yang benar sanggup tetap percaya sekalipun gunungnya belum pindah. Tante, silakan. Itu keren banget. Ya, banyak orang bilang kalau kamu sakit harus punya iman biar sembuh gitu Iya, kan. betul. Tapi kenyataan kan Pak Bigman ya selama hidupnya dia sakit, tetap sakit. Tapi bukan berarti dia tidak beriman gitu kan. Di dalam sakitnya pun dia bisa melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan gitu ya. Jadi bukti daripada iman itu bukan sesuatu yang fenomenal seperti tadi ya. Iya. Gunung bisa pindah, tapi ketika saya tidak sembuh pun, ketika saya sakit pun saya bisa tetap percaya sama Tuhan. Jadi itu yang dialami. Jadi ya, pengalaman hidup yang dijalaninya bukan apa kata orang ya. Karena Pak Bigman mengalami sakit sampai dia mengakhiri hidupnya itu, tapi dia tetap percaya sama Tuhan dan dia tetap melakukan perintah Tuhan di dalam pelayanannya. Kematian tak perlu ditakuti. Hidup berdosa yang harus dijauhi. Ya. Kematian jadikan lonceng kebahagiaan. Kebenaran jalan menuju kekekalan. Bigman Sirait, silakan Tante. Ya, karena di dalam hidup ini kita menyadari ya, ada orang lahir pasti akan meninggal, gitu kan. Tetapi bagaimana mengisi hari-hari hidup ini supaya kita ketika meninggal pun kita bisa bertanggung jawab kepada Tuhan apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi kematian itu bukan hal yang menakutkan seharusnya. Tapi buat orang banyak tentu suatu yang menakutkan. Apalagi yang nggak kenal Tuhan Yesus. Iya, tetapi ketika kita kenal Tuhan, kita harusnya bahagia gitu. Kenapa? Kita bisa bertemu dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan gitu kan. Pujaan Satu hati kita. titik di mana kita bisa hidup bersama dengan Tuhan. Intinya Ya. seperti Tante, ini menjadi satu kontroversi ketika beliau berpulang. Tidak dikubur tapi dikremasi. ya. Boleh cerita nggak di balik ini semua? Kenapa kok harus dikremasi? Ya, jadi sebelum meninggal memang Pak Bigman sempat berpesan, kalau nanti dia meninggal tolong dibakar. Kenapa? Karena dia mau membagi jasadnya ini ke tiga tempat. Satu di tengah keluarga di Jakarta, yang kedua adalah di sekolah di Ngabang, Mika itu, karena di situ dia pertama kali membuka sekolah. Kemudian yang ketiga adalah di Papua. Dan itu sudah dijalankan di Jakarta dan di Ngabang. Yang di Papua belum karena belum dibangun. Tapi ada sekolah baru di sana. Bangun sekolah. Bangun sekolah tadinya. Mika juga. Mika. Iya. Jadi kalau nggak mungkin dong kita bagi-bagi badan jasadnya. Oh ya nggak mungkin lah. Ya, jadi dibakar. Mutilasi dong Tante. Nah, jadi dibakar, dibagi-bagi abunya lah seperti itu. Nah mungkin waktu itu banyak sekali kontroversial yang mengkomentari lah. Kenapa pendeta kok dibakar gitu ya? Di Alkitabiah. Iya, padahal di Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa setiap orang yang meninggal harus dikuburkan dan tidak boleh dibakar, tidak ada ayatnya. Betul. Dan Tuhan tidak menentukan bagaimana
cara kita mati gitu kan ya. Harus seperti apa. Tapi bagaimana cara kita hidup gitu. Ya, kalau kita mati misalnya di tengah laut, bagaimana jasadnya kagak kelihatan gitu kan. Ya, jadi memang itu bukan hal yang menjadi yang melanggar firman Tuhan gitu ya. Tetapi itu hanya salah satu cara untuk menguburkan orang yang meninggal. Apalagi kalau pendeta di negara yang maju ya tidak ada pilihan ya karena harga tanah mahal untuk dikuburkan. Jadi mau nggak mau memang kayak di Hong Kong atau di Singapura itu adalah budaya mereka untuk mengkremasi jasad gitu. Betul. Berarti ini adalah suatu keputusan yang sudah dipikirkan. Iya, permintaan. Bukan berarti nanti waktu Yesus datang kedua kali orang yang sudah menjadi abu tidak bisa dibangkitkan. Tetap bisa kan ya. Akan bisa terbentuk tulang-tulang baru. Jadi jangan pakai pikiran kita lah. Itu nanti cara Tuhan. Betul. Karena bukan dalam bentuk jasmani lagi kan. Nanti kita dibangkitkan. Ya, Tante Greta, kami sangat diberkati sekali. Terima kasih banyak. We are very blessed. Terima kasih. Semoga dari apa yang sudah dijabarkan ini, karena di Good News Program kita punya kesempatan yang baik. Terima kasih sudah bersedia mampir. Dan Kesia berbuka hati sebagai seorang anak hamba Tuhan yang punya legacy yang luar biasa. You are blessed. Bukan cuman papa mama diberkati, tapi kamu, anak-anak kamu, termasuk nanti cucu-cucu kamu. Ada berkat Tuhan yang luar biasa besar. Dan adik-adiknya juga. Dan juga adik-adik kamu, Katie dan Kinan. Mereka semua akan menerima berkat luar biasa yang mungkin papa tidak pernah tahu. Tetapi yang Tuhan sudah persiapkan buat generasi anak cucunya. Firman Tuhan ngutip gini, tidak pernah aku melihat anak orang-orang benar itu minta roti untuk makan. Jadi Tuhan memberkati kalian. Dan terima kasih sekali untuk persediaannya untuk berbuka bersama dengan kami. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Bu Debbie buat kesempatannya. So Good susu steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good susu steril, cara enak bikin body enak. So Good susu steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Puji Tuhan. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab, saya bacakan buat Anda. Shalom, saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan doa dari Bapak Ibu. Akhirnya doa saya telah dijawab. Dulu saya mengidap penyakit kanker usus sehingga saya harus dioperasi 2 kali dan kemoterapi 12 kali. Namun sekarang sudah dipulihkan. Juga anak saya sudah mendapatkan pekerjaan. Terima kasih. Wow, puji Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian hidup Anda dan anak Anda. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, jangan ragu menghubungi kami di nomor yang sudah tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Kita akan lihat satu firman Tuhan ya. Tadi dari ayat yang satu Tante kutip itu di Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi sangat menarik sekali kita diberkati hari ini melihat ada satu sisi yang mungkin banyak orang tidak mengetahui bahwa almarhum Bigman Sirait ini sudah tahu bahwa usianya terbatas. Dan beliau punya waktu 20 tahun yang saya yakin dia juga tidak tahu ketika pertama kali terdiagnosa di tahun 1999, tepat 20 tahun kemudian ya, di tahun 2019 dia akan berpulang. Nah namun ini, kelimpahan itu adalah berkat, uang banyak berkat, lahir jadi anak orang kaya berkat, tetapi be very careful. Privilege yang kamu punya, kalau kamu nggak berhati-hati itu bisa menjadi kutuk buat kamu. Tetapi berhati-hati pula jangan sampai kemiskinan, penyakit, kesusahan, kemudian kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi pada kehidupan kamu, itu benar-benar malah menjadi kutuk dan tidak menjadi berkat. Kalau kita bisa melihatnya dengan baik, saya juga teringat ada satu kisah di Alkitab di mana ada seorang raja yang bernama Hizkia yang Tuhan berikan perpanjangan usia 15 tahun. Jadi hal itu memang memungkinkan. Usia itu milik Tuhan, hidup dan matinya seseorang itu juga di tangan Tuhan. Jadi lalu apa yang harus kita lakukan? Ini firman Tuhan yang kita baca nih. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi kalau kamu dan aku, kalau kita semua hari ini masih hidup, pertanyaannya adalah apakah hidupmu itu sedang kamu persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ingat ya tadi ya, kamu sebagai pengusaha, sebagai pendeta, sebagai politikus, sebagai atlet, sebagai artis, sebagai seniman atau apapun juga, whatsoever, apapun
jalan kehidupan yang kamu pilih, kamu memberikan keuntungan bagi Tuhan nggak? Kamu memberikan dampak nggak bagi banyak manusia? Kalau tidak, mungkin waktunya dengan program ini kamu berpikir ulang. Kamu berdoa minta Tuhan tanda dan cara untuk hati kamu dilunakkan supaya kamu hidup bagi Kristus. Karena siapa tahu hari ini adalah hari terakhir kamu hidup di dunia ini. Kalau tidak, bagaimana? Nah, kemudian firman Tuhan juga mengatakan mati adalah keuntungan. Berarti kematian bukan sesuatu yang sebenarnya perlu ditakuti. Tidak berarti bahwa kamu berdiri di tengah jalan tol untuk ditabrak oleh bus atau berdiri di kereta api. Itu bukan, itu namanya bunuh diri. Itu bodoh gitu. Tetapi kematian adalah keuntungan berarti menunjukkan bahwa kematian tidak membuat kita hatinya ciut ataupun takut. Karena kematian itu sifatnya cuma sementara. Kalau kita melihat film time travel, kamu akan masuk ke suatu alat transport gitu ya. Akan mentransport kamu untuk pindah ke waktu yang lain. Nah, saya bayangkan paling gampang itulah proses kematian. Di mana kamu ditransportasi untuk pergi ke dimensi yang berbeda. Dan Kristus menunggu di sana tuh. Nah, dengan suatu gaya bahasa yang tentunya kita nggak akan pernah bisa mengerti. Karena kita belum pernah mati nih. Tetapi makanya orang yang mati di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang beruntung. Karena apa? Kristus Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada jalan lain kepada Bapa selain melalui aku. Ada amin nggak? Jadi selama kita sekarang hidup di muka bumi ini, mari kita percaya bahwa Tuhan menghendaki kita untuk memuliakan namanya. Yang terakhir, tadi saya mengutip ayat supaya tidak ada kesalahpahaman. Mazmur 37 ayat 25, firman Tuhan berkata nih, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Semoga episode ini menjadi berkat buat kita semua. Saran saya, dengarkan ulang, berikan komentar, terutama mungkin saja pelayanan almarhum pendeta Bigman Sirait sudah menjadi berkat buat kalian. Mungkin banyak anak cucunya atau istrinya tidak tahu. Silakan tuliskan di kolom komentar sebagai ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Atau juga mungkin kata-kata dorongan kepada Tante Greta, juga kepada Keisha, kepada Katie, kepada Kinan. Untuk memberikan dorongan mereka untuk terus meneruskan tongkat estafet seperti papanya melayani Tuhan. Dan saya percaya episode ini menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar banyak sekali Tuhan. Dari sosok yang sudah Engkau pernah taruh di muka bumi ini namun sudah berpulang. Kami percaya bahwa mereka akan meneruskan satu tongkat estafet. Menghidupi legasi yang ada dan terutama untuk berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati para pemirsa juga, mereka yang sedang mencari jalan kehidupan, kiranya melalui episode ini Engkau berbicara dari hati-Mu kepada hati mereka Tuhan. Dan pikiran mereka Engkau akan perjelas bicara, mereka akan mendengar suara-Mu dan nama-Mu akan dipermuliakan. Berkati para pemirsa sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Pemirsa, kita akan berjumpa lagi ya di Good News episode yang berikutnya. Kalau Anda merasa diberkati dengan yang episode hari ini, jangan lupa bagikan ulang supaya lebih banyak orang bisa belajar bersama-sama dengan kita. Sampai jumpa. God bless you. God bless you. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin.